Ini bedanya Xabi Alonso sama Carlo Ancelotti. Waktu Carlo Ancelotti, Real Madrid bermain terlalu individual, terlalu mengandalkan skill individu. Jarak antar pemain sering banget jauh dan tidak ada support satu sama lain. Tapi begitu sama Xabi Alonso, yo guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Sebelumnya gue pernah ngebahas ya soal kira-kira gimana Xabi Alonso bakal nerapin sistem permainannya di Real Madrid. Nah, karena Piala Dunia Antar Klub 2025 udah jalan dan Real Madrid sampai hari ini tanggal 23 Juni 2025 udah main 2 pertandingan nih. Lawan Al Hilal seri 1-1 sama lawan Pachuca menang 3-1. Nah, dari 2 pertandingan ini kita udah bisa ngelihat nih gambaran besar dari sistem permainan Xabi Alonso di Real Madrid. Gimana penerapannya, gimana pemainnya bisa menjalankan sistem ini, dan bagaimana Xabi Alonso menerapkan strateginya di Real Madrid dengan sistem permainannya yang baru. Kita langsung bahas aja dalam Bacot Taktik kali ini soal bedah taktik Xabi Alonso di Piala Dunia Antar Klub 2025 ngelawan Al Hilal sama Pachuca. So, let's go. Oke, ini dia untuk line up-nya di pertandingan melawan Al Hilal. Gue bahas line up-nya Real Madrid aja ya. Atau kalau mau lihat line up yang full, ini gue kasih lihat nih ya di FOTMOB. Sebentar. Nah, ini dia. Ya, intinya Real Madrid sebenarnya main pakai 4-2-3-1 nih. Raul Asensio sama Dean Huijsen berduet di lini tengah barengan sama Fran Garcia dan Trent Alexander-Arnold. Jadi 2 pemain langsung dipakai, Trent sama Dean Huijsen. Kemudian di tengah ada Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde. Dan sebenarnya Bellingham ini nih main di belakangnya Gonzalo Garcia. Barengan sama Vinicius Junior di sayap kiri, Rodrigo Goes di sayap kanan. Oke, kita masuk ke tactical board. Kurang lebih kayak begini ya guys. Untuk formasi Real Madrid ya, yang sebenarnya. Oke, nah di atas kertas, itu memang main 4-2-3-1. Tapi gue mau ngasih lihat lu foto ya. Ini udah gue kumpulin nih footage fotonya untuk pertandingan Real Madrid lawan Al Hilal ya, lu bisa lihat di sini. Jadi Trent Alexander-Arnold yang bawa bola nih, itu akhirnya memang benar-benar dimainin sebagai inverted fullback masuk ke lini tengah barengan Aurelien Tchouameni. Ini masih pakai 4-2-3-1 nih. Ini ada Fran Garcia back kiri, Dean Huijsen, Raul Asensio, Trent, kemudian di sini Federico Valverde, Tchouameni, Bellingham, Gonzalo Garcia, Vinicius, Rodrigo. Oke. Di sini masih 4-2-3-1. Oke. Tapi dalam praktiknya seiring dengan pertandingan yang berjalan benar-benar pakai 3-2-2-3 ya, seperti apa yang gua bahas di video sebelumnya. Real Madrid pakai formasi 3-2-2-3. Di sini ada Dean Huijsen, Raul Asensio, kemudian di sini Trent Alexander-Arnold ini benar-benar jadi inverted fullback masuk ke lini tengah. Aurelien Tchouameni yang bawa bola, Fran Garcia. Ini kelihatannya sejajar ya, tapi sebenarnya mereka main pakai 3-2-2-1 dengan skemanya kayak gini nih. Kalau kita bisa bahas di tactical board, Valverde maju barengan sama Bellingham, Tchouameni, Trent ke sini karena dia nyerang dari sisi kiri, karena bola ini lagi dibawa sama Tchouameni di sisi kiri. Berarti Fran Garcia maju dong buat membantu serangan ya, dengan Raul Asensio ini ke kanan, Dean Huijsen tuh lebih ke back tengahnya ya, sweepernya dia. Oke, jadi seperti ini kurang lebih nih. Tchouameni, Trent, Fran Garcia tuh ngelebar ke kiri, bantu Vinicius di depan. Oke, kita balik lagi ke foto. Nah, di sini kita lihat ya, yang membedakan taktik Xabi Alonso dengan Carlo Ancelotti adalah jarak antar pemain yang begitu dekat supaya bisa mendapatkan operan dan keluar dari tekanan lawan. Al Hilal di pertandingan ini itu main cukup menekan
dan memberikan banyak ancaman ke lini belakangnya Real Madrid ya. Tapi itu hal yang biasa karena memang sistemnya masih baru, jadi ya pemain Real Madrid masih agak-agak kurang biasa lah ya untuk menjalankan ini. Oke, kita lihat lagi di foto ketiga di sini, saat Real Madrid membangun serangan, mereka benar-benar main high defensive line. Lihat betapa tingginya nih mereka bertiga ini ya, naik ke atas. Dean Huijsen, Fran Garcia, Raul Asensio. Di sini ada Trent Alexander-Arnold, Aurelien Tchouaméni. Nah, di sini mulai nih si Bellingham, ini Vinicius ya. Nah, Gonzalo Garcia ini melebar ke kanan, Rodrigo ke sini, Valverde ke tengah. Jadi Gonzalo Garcia itu bukan striker nomor 9 murni. Dia sebenarnya bisa main jadi penyerang sayap ya. Jadi kayak Raul zaman dulu lah ya. Raul dulu bukan main striker nomor 9, tapi dia pemain sayap kiri tadinya. Dan mereka bisa tukar-tukaran posisi. Kadang Rodrigo yang di sini, kadang Vinicius yang di sini. Ya kadang Bellingham bahkan yang masuk ya. Tergantung nih posisinya kayak gimana, situasinya kayak apa. Cuma yang mau gue highlight di sini adalah betapa tingginya nih high defensive line nih. Tinggi, garis pertahanan mereka benar-benar tinggi banget. Sampai sini loh. Ya, jadi mereka nggak ada tuh main-main low block. Benar-benar main garis pertahanan tinggi. Tapi karena itulah mereka sering banget dapat celah nih si Al Hilal untuk menyerang Real Madrid. Apalagi pas turun itu agak lambat. Jadi berapa kali tuh Al Hilal bikin peluang. Cuma ya karena memang nggak bisa finish aja dengan baik, akhirnya ya golnya nggak banyak gitu. Akhirnya seri doang 1-1. Nah kita lihat di sini, lihat nih, dalam posisi bertahan Real Madrid ini masih menggunakan formasi 4 back. Jadi yang tadinya main 3 back itu mundur jadi 4 back. Ya, ini Fran Garcia, Dean Huijsen, Raul Asensio, Trent Alexander-Arnold, Aurelien Tchouaméni. Di sini ada Vinicius, terus Bellingham, Valverde, Rodrigo, Gonzalo Garcia. Jadi 4-1-4-1 nih untuk formasi bertahannya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat ya bahwa memang sistem ini perlu dikaji lagi ya, karena Trent Alexander-Arnold seperti biasa waktu dia main di Liverpool ini juga terjadi, yaitu dia ini selalu meninggalkan space di sisi sayapnya. Ya kan, oke, ini pemain bisa offside ya, yang ini bisa offside. Tapi kalau misalkan dia seandainya nggak offside dan dia bisa masuk ke tengah nih, umpannya dia misalkan diarahin ke sini, dia lari ke sini. Nah, ini benar-benar bisa mengancam banget ya. Terutama dia ini sering banget nggak nyadar di belakangnya tuh ada lawan. Itulah yang kurang dari skill defensifnya Trent Alexander-Arnold, dan ini udah sering banget terjadi di Liverpool. Bedanya, di Liverpool dia punya Van Dijk yang selalu mengcover kesalahan-kesalahannya Trent. Apakah di Real Madrid dia bisa mendapatkan hal seperti itu? Kayaknya belum ya. Ya mungkin belum ya. Tapi ya nggak tahu nanti ke depannya kayak gimana. Nah, ada satu lagi yang mau gue highlight dari sistemnya si Xabi Alonso adalah bagaimana pemain Real Madrid menerapkannya saat menyerang. Lihat, ini kan bola arahnya ke Vinicius ya. Cuma lihat, begitu banyak space di sini, tapi nggak ada satupun pemain yang mendukung Vinicius. Karena setelah bola ini diberikan, situasinya itu jadi kayak begini. Nah loh, dia mau ngoper kemana? Ada 2 orang yang jaga nih. Ada 2 orang yang jaga. Ya, di sini setelah ini tuh dia kehilangan bola ya. Kenapa? Karena dia nggak disupport. Kenapa dia nggak disupport? Karena jarak antar pemainnya itu jauh. Yang bawa bola Vinicius. Lihat, Fran Garcia ada di sini. Ini Valverde. Ini Bellingham. Ini Gonzalo Garcia. Gimana dia mau ngoper? Gimana dia mau lepas dari tekanan kalau nggak ada yang bantu dia? Inilah jeleknya kalau misalkan jarak antar pemain tuh jauh. Jadi ketika dihadapkan dengan tekanan lawan, mereka susah keluarnya karena mereka nggak bisa ngalirkan bola. Seperti itu ya. Ini di pertandingan Al Hilal ya, masih kelihatan karatan karena pemainnya belum biasa, belum bisa benar-benar menerapkan sistem Xabi Alonso. Sistem ini hanya bisa berjalan kalau mereka bisa bermain as a team, disiplin dan solid selama 90 menit siapapun yang main. Kita lihat statistiknya. Statistiknya untuk di pertandingan tadi, Real Madrid lawan Al Hilal. Ini gue nggak ngerti ya, statistik ofisialnya FIFA kayak gimana, kok ini ada di 9% kontes. Intinya, Real Madrid itu memenangkan ball possession ya. Ini kalau di FOTMOB kalau nggak salah,
Kalau FODMAP ya kita lihat statistiknya 52% ya. Di FIFA 48%, ada 9% ini ya. Tapi kita lihat nih dari mana nih distributionnya. Lihat dari 505 operan yang sampai 467, artinya yang nggak sampai itu sedikit banget. Atau kalau kita lihat di FODMAP, persentasenya itu 91%. Akurasi passingnya. Jarang-jarang loh Real Madrid sampai segini. Ini kayak levelnya PSG waktu lawan Liverpool lawan Inter Milan ya, 90% ke atas. Which is ini sebuah peningkatan yang sangat luar biasa ya, di mana Real Madrid lebih sering mengandalkan skill individu, tapi barengan Xabi Alonso, bola dialirkan dengan cepat ya. Pemain harus ngoper satu sama lain, harus bermain as a team. Ini bedanya Xabi Alonso sama Carlo Ancelotti. Waktu Carlo Ancelotti, Real Madrid bermain terlalu individual, terlalu mengandalkan skill individu. Jarak antar pemain sering banget jauh dan tidak ada support satu sama lain. Tapi begitu sama Xabi Alonso, mereka harus passing, jarak antar pemain harus dekat, harus bisa keluar dari tekanan dengan mengalirkan bola dengan cepat gitu. Nah, ini untuk match lawan Al Hilal. Waktu lawan Pachuca ternyata sudah diperbaiki ya. Untuk lawan Pachuca kita lihat untuk line up-nya di sini ada sedikit perubahan, yaitu adalah memainkan Arda Güler. Arda Güler ini nggak di sini ya sebenarnya ya, di atas kertas sebenarnya Arda Güler tuh main di sayap kanan ya kan. Kita masuk ke tactical board yang udah gua susun sesuai dengan apa yang di atas kertas di pertandingan ya. Nah, Arda Güler ini main di sayap kanan, Bellingham main di belakang Gonzalo Garcia, Federico Valverde, Tchouaméni, Trent, Dean Huijsen, Raul Asensio, Fran Garcia, Vinicius Junior. Oke? Nah, di pertandingan ini uniknya, Real Madrid ini bermain dengan 11 pemain, itu cuma nggak nyampe 10 menit. Ya, kita lihat gimana Real Madrid pas main masih full 11 pemain ya. Di sini kita lihat formasinya sangat variatif sekali di pertandingan lawan Pachuca, di mana Real Madrid menerapkan 3-3-2-2 ya. Jadi di sini ada si siapa nih ya? Dean Huijsen bukan sih ya? Ini Dean Huijsen ini. Ini ada Raul Asensio, Fran Garcia, Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Vinicius, Gonzalo Garcia. Oke. Nah, uniknya Vinicius itu sering banget masuk ke tengah barengan sama Gonzalo Garcia. Oke. Jadi pada praktiknya tuh si Arda Güler itu lebih masuk ke dalam, lebih ke tengah ya, playmaker bagian kanannya, Bellingham yang nusuk nih. Jadi kadang-kadang si Bellingham ini masuk ke tengah-tengah. Tapi yang jelas Vinicius sering banget ya, dia nusuk ke tengah, nggak selalu dari sayap. Oke? Dan saat bermain dengan 10 pemain, nah ini dia nih yang sangat membedakan sekali antara Carlo Ancelotti dan juga Xabi Alonso. Ini udah 10 pemain ya, Raul Asensio kena kartu merah ya, ini ada kartu merah. Courtois nggak dihitung, ya kita ngeliat pemain outfield-nya aja. Di sini ada Tchouaméni yang turun ke belakang, Dean Huijsen, Fran Garcia, Trent Alexander-Arnold. Jadi tetap main 4-1-2-2. Ya, karena 10 pemain ya, jadi bukan 4-1-4-1, tapi 4-1-2-2. Yang unik adalah jarak antar pemainnya deket-deket ya. Jadi saat bola dialirkan ke sini, ini mereka bisa ngedekat ke sini, ini bisa ngedekat ke sini. Ya. Dan lihat ini, 4 pemain ini deket-deketan semua, ya kan? Deket-deketan semua. Ini membuat aliran bola lebih cepat dialirkan saat mendapatkan tekanan karena mereka kurang orang. Oke. Kalau misalkan kita bisa ambil ya, gue beda di tactical board ya. Jadi kan udah nih kartu merah kan si Raul Asensio, Dean Huijsen, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Trent, Arda Güler, Vinicius Junior ya. Jadi lebih ke dalam Vinicius, Bellingham di tengah-tengah sini, Güler lebih sering ke tengah ya. Nah, di sini Trent Alexander-Arnold kadang-kadang bantu Valverde di tengah ya, tapi dia juga sering main di sayap ya. Nah, seperti ini nih jatuhnya nih ya. Jadi 4-1-2-2. Oke. Nah, kita masuk lagi ke foto. Lihat. Nah, nih Real Madrid ada lagi nih variasinya. Ya, saat udah unggul 2-0, lihat Dean Huijsen sama
Tchouaméni tetap menjadi back tengah, tapi Fran Garcia sama Trent Alexander-Arnold ini sejajar dengan dua gelandang, yaitu Valverde, Arda Güler. Jadi Arda Güler ini mundur ke belakang, dan dia sering banget mundur ke belakang, udah bukan pemain sayap kanan lagi. Dan di sini ada Gonzalo Garcia, ini Vinicius Junior. Kelihatan kan? Jadi 4-2-2, ya kan? Atau kalau kita ngikutin ini sejajar jadi 2-4-2, ya. Nih gua gambarin ya. Jadi 2-4-2 itu Fran Garcia, Trent Alexander-Arnold, Fede Valverde, Arda Güler, terus Bellingham, Gonzalo Garcia, Vinicius Junior. Ini Gonzalo Garcia ke sini, ya kan? Bukan 4-2-2, bukan 2-2-4-1-2, ya. 2-4-1-2. Mana tadi? Ini, ya. Ini Bellingham, ini Bellingham kalau nggak salah ada di sini nih, sebelah sini nih, ya. Ini Bellingham deh, ini Bellingham, ini Vinicius, Gonzalo Garcia di sebelah sini nih, nggak kelihatan, ya. Mohon maaf. Ya, ini 2-4-2-3 nih, 3 atau 1-2. Oke, Gonzalo Garcia dari sebelah sini nggak kelihatan. Oke, ini variasi lagi. Jadi kelihatan bahwa Xabi Alonso tuh nggak kehabisan ide waktu harus bermain dengan 10 pemain. Oke, dan kita lihat untuk yang... Nah, ini di babak kedua, Real Madrid saat mode bertahan itu menggunakan formasi 4-4-1, ya. Ini Trent Alexander-Arnold, terus Tchouaméni, Huijsen, Fran Garcia. Ini yang menarik adalah mereka semua deket-deketan, ya. Jadi ruang gerak dari Pachuca itu ditutup rapat sama pemain Real Madrid, dan mereka melakukan sistem pertahanan kayak gini selama 90 menit dengan solid dan konsisten. Inilah yang membuat pertahanan Real Madrid sulit ditembus meskipun mereka bermain dengan 10 pemain gitu. Kembali lagi, ini yang membedakan bahwa Xabi Alonso punya banyak sekali variasi-variasi formasi yang bisa digunakan, variasi sistem yang bisa dipakai waktu bermain dengan 10 pemain. Nah, kemudian ini udah, ya kan? Nah, di sini yang menariknya ini saat bertahan kan, jadi kan 4-4-1, lihat. Ini kalau misalkan bisa kita lihat ya, ini jarak pemain dekat, ya. Ini dekat, ini dekat, ini dekat, ini dekat. Inilah yang membuat Pachuca tuh sulit mengembangkan permainan. Di sini tuh kalau nggak salah ya, ini Brahim Diaz masuk, dia dapat bolanya nih ya setelah ini. Karena copyright gue nggak bisa ngasih video ya. Jadi kelihatan bahwa Xabi Alonso punya banyak variasi sekali dalam menerapkan sistem permainannya ketika bermain dengan 10 pemain, dan pemain Real Madrid ini mulai memahami nih sistem yang ingin dimainkan sama Xabi Alonso itu seperti apa. Kita lihat untuk statistiknya ya, lawan Pachuca. Ini possession-nya kalau di sini 51%, Pachuca 41, 8% kontes ya. Kalau di VoteMob itu Real Madrid 57%, Pachuca 43%. Nah, kita lihat untuk persentase akurasi pasnya, lihat 90%. Masih dengan 90%. Dan Real Madrid, ya ini udah kelihatan banget yang membedakan bahwa Real Madrid nggak lagi mengandalkan skill-skill individu. Mereka lebih berusaha untuk membangun tim dengan lewat kerjasama dan juga kombinasi antar pemain dengan jarak pemain yang dekat. Kenapa penting banget menjaga jarak pemain itu dekat? Supaya ketika mendapatkan pressure, ketika mendapatkan tekanan, mereka bisa keluar, dan saat bertahan, mereka bisa menutup ruang lawan. Ini pentingnya nih. Kalau kayak gini kan, ruang lawan gimana mereka mau explore? Karena setiap kali bola ini bergulir ke sini lah, atau nanti mungkin dioper ke sini, ini pasti pengawalnya tetap ketat dan nggak bisa nih ujung-ujungnya crossing. Ya kan, memaksa lawan untuk crossing, karena crossing itu kan ya kalau udah kebaca ya pasti bisa diantisipasi gitu. Ya kan? Nah, pas lagi menyerang juga, tentu saja ini dengan rapat-rapat begini, itu saat mendapatkan tekanan yang tinggi dari lawan, bola bisa cepat dialirkan gitu loh. Jadi nggak stuck di satu pemain. Dan pemain yang punya skill individu seperti Vinicius itu, nah ini yang masih menjadi kendala nih. Karena Vinicius seringkali kehilangan bola, bukannya ngoper, malah dribble terus gitu loh. Dan ujung-ujungnya
tembakannya nggak kena, salah passing, ya kan? Tentu dengan sistem kayak gini tuh Real Madrid masih banyak errornya ya, kayak salah passing lah, atau ya skill individu yang terlalu mencolok lah. Tapi seenggaknya dengan sistem seperti ini, jelas Real Madrid mau main kayak apa. Dan gua rasa Xabi Alonso pasti akan lebih banyak explore lagi. Karena kita nggak tahu pemain baru mana lagi akan didatangin sama Real Madrid. Dan Mbappe belum main di sini. Nah, itu dia tuh. Kalau Mbappe udah main, ini akan menjadi lebih menarik lagi. Gimana menurut lo? Apakah Real Madrid bakal tsunami trofi kembali mengalahkan hegemoni Barcelona di musim 2025-2026 barengan Xabi Alonso? Dengan sistem permainannya yang variatif sekali, tulis di kolom komentar di bawah. Oke? Itu aja dari gua. Semoga penjelasan gua mudah dimengerti ya. Ini mohon maaf kalau ngomongnya agak berbelit-belit nih. Dan jangan lupa untuk like, share ke teman-teman lo. Jangan lupa untuk komen di bawah, share pendapat lo tentang Real Madrid di bawah Xabi Alonso nanti ke depannya seperti apa. Jangan lupa buat lo untuk dapetin artikel-artikel menarik seputar sepak bola cuma di page gua di IDN Times. Linknya ada di deskripsi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Ramantio. Ciao, ciao.